Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhihi al-ummata bi awdahiha ahkaman wa hujjaja. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi mayyazahu Allah ala khawasi ruslihi mu'jizatan wa mi'raja wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa tubba'ihi madamatis syamsu wal qamaru tuniran falakad duja amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para pejabat sipil TNI Polri, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Baqiyatus Salihat Kiai Haji Jamaluddin Ibnu Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Sekda Bekasi beserta jajarannya, yang sama-sama kita muliakan jajaran Suriah PCNU Bekasi Kiai Ali Anwar, juga Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Apak Mustafa, Ketua PD Muhammadiyah, siapa namanya Pak? Pak Bagir, serta seluruh pejabat yang hadir. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Tidak lupa alhamdulillah orang-orang baik yang tadi saya saksikan berbagi kuis, Bapak Haji Trianto. Sekarang itu kalau ada orang bagi-bagi kita suka curiga, jangan-jangan caleg. Ternyata beliau bukan caleg, alhamdulillah. Tapi saya tadi ketemu beberapa caleg yang wajahnya sudah saya lihat begitu keluar tol tadi, penuh senyum semua di gambar foto. Ternyata aslinya memang juga suka senyum. Ada Kang Fuad Munawar Fuad, ada Kang Cecep ya tadi ya, termasuk Kiai Haji Faiz ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah saya dapat silaturahim ke pesantren Al-Baqiyatus Shalihah dalam rangka mengibrahi atau mengambil suri tauladan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu salah satu suri tauladannya adalah yang muda berkunjung pada yang tua. Nabi Muhammad itu di Isra dan di Mi'rajkan Allah. Salah satu hikmahnya kalau kita bisa ambil adalah dalam rangka bersilaturahim dengan orang-orang yang lebih kuat dari beliau, yakni para nabi-nabi, dari mulai Nabi Isa alaihi salam sampai Nabi Adam. Silaturahminya diberangkatkan khusus pakai kendaraan yang namanya buraq dari Masjidil Haram, ditunggu di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi silaturahim dengan para nabi, tempatnya kumpulnya di Masjidil Aqsa. Hari ini kita semua mensuri tauladani peristiwa itu. Kami yang muda-muda di Nahdlatul Ulama silaturahim mengunjungi tokoh senior NU yang asli Cibarusah, yang namanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Kalau ada orang NU di Bekasi, di Kerawang dan di sekitarnya ngaku NU belum pernah main ke sini, berarti belum dianggap afdal ke NU-nya. Yang
Ini cerita Nabi silaturahim, diceritakan oleh seorang ulama Mesir yang selawatannya masyhur, namanya Syekh Mahmud Al-Qushairi. Zaman saya kecil saya dengerin selawatan ini. Biasanya disetel kalau di kampung saya menjelang maghrib atau menjelang subuh. Kalau menjelang maghrib berarti sebentar lagi maghrib. Kalau menjelang subuh berarti sudah imsak. Orang menyebutnya takbir, tapi sesungguhnya masyhurnya disebut dengan sholawat nida. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah kalimat berikutnya. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma nilta wal anamu niyam. Ya man asra bikal muhaiminu laylan, wahai seorang yang mulia yang telah Allah Isra dan Mi'rajkan di sebagian malam. Nabi itu Isra Mi'raj memang lailan. Lailan itu menggunakan, coba soundnya diatur biar tidak scoring. Kurang nyaman ya. Lailan itu menggunakan isim nakirah. Allah tidak menggunakan isim makrifat al-laila. Sebab kalau al-laila itu malamnya dari maghrib sampai subuh. Tapi Allah menggunakan isim nakirah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ternyata Bapak Ibu itu ada hikmahnya setiap lafaz. Kalau orang yang pernah mondok lama kasekda itu tahu yang namanya bahasa Arab itu unik. Ada alif lam sama tidak ada alif lam itu saja maknanya jauh. Kalau al-laila itu malamnya makrifat, berarti dari maghrib sampai subuh. Kalau lailan itu namanya isim nakirah, malamnya tidak jelas berapa lama. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj sekitar 4 atau 5 jam dari tengah malam sampai subuh. Maka disebut oleh Syekh Mahmud Al-Qushairi, ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma dan Mi'rajkan oleh Allah di sebagian malam. Semua orang tidur sementara engkau. Tidak usah ditambahin echo ya, sebenarnya tidak usah tambahin echo walaupun saya ngerti sudah apa adanya story. Engkau diangkat di sebagian malam sementara orang semua tidur. Dan engkau diangkat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Wa taqaddamta lis-salat, dan waktu itu engkau diminta maju menjadi imam untuk sholat. Fasalla kullu man fis sama wa antal imam. Semua makhluk Allah di langit dari mulai malaikat Jibril dan semua malaikat, termasuk para nabi,
wa antal imamu, sementara engkau waktu itu menjadi imam. Bapak Ibu, saya katakan tadi kita semua yang hadir ini nampak kilas dalam bentuk yang lebih sederhana peristiwa Nabi silaturahim kumpul dengan orang-orang yang lebih senior para nabi. Kita ini di Bekasi, kalau orang NU nampak kilas pada tokoh senior NU Kiai Haji Raden Makmun Nawawi. Kalau yang bukan NU dari Muhammadiyah Pak Bagir, kita ini nampak kilas sama tokoh agama yang berjuang menyebarkan agama di Bekasi. Ketika Kiai Jamaluddin ke rumah saya silaturahim, saya sudah pernah dengar tentang beliau saat saya beberapa kali ngaji di Bekasi tentang kitab-kitab karangannya. Saya juga pernah dengar beliau adalah santri dari seorang ulama besar dari tanah Sunda, namanya Mama Bakri di Purwakarta. Tapi sekarang saya lebih lengkap lagi, ternyata Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Makmun Nawawi pernah juga ngaji sama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jangan-jangan beliau ini juga pernah ketemu dengan Kiai Ahmad Dahlan di Mekah, dulu ngaji juga, jangan-jangan. Karena tadi katanya sebelum dengan Hadratus Syekh, beliau saat di Mekah juga ngaji dengan ulama Sunda juga, namanya Syekh Mokhtar At-Tharib. Namanya Syekh Mokhtar At-Tharib. Jadi Sunda ini juga nggak kalah sebenarnya sama ulama-ulama Jawa. Pak Sekda, saya pernah membuat syair panjang tentang ulama-ulama Nusantara. Memang pondok-pondok besar yang banyak terkenal di Sunda, kecuali di beberapa di Jawa Barat. Ini pondok besar Cipasung, kan begitu ya. Mayoritas pondok besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada Jombang, ada Lirboyo Kediri, ada Ploso, ada Rembang, ada Sidogiri, ada Langitan, ada Bangkalan. Maka ulamanya dan alumninya sampai sekarang jaringannya nyambung, Pak. Kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa kok NU begitu kuat, ya, teman kita dari Muhammadiyah saja saat saya ada kegiatan waktu itu Harlah Muhammadiyah, Milad Muhammadiyah di Solo, saya diundang, saya datang. Saya bukti bahwa kalau saya ini ya lama hubungannya dengan Muhammadiyah. Saat di Solo saya datang dengan Pak Sekung, Prof. Dr. Abdul Mufti. Saya ditanya oleh Mbak Najwa Shihab, pertama yang ditanya saya, Yai, satu kata, satu kalimat singkat tentang Muhammadiyah. Saya langsung bilang, Muhammadiyah saudara tua. Kenapa? Saya bilang saudara tua karena memang Muhammadiyah didirikan lebih dulu daripada NU. Muhammadiyah 1912, NU 1924. Berarti saudara tua. Begitu Prof. Mukti ditanya, Prof. Mukti, satu kata, satu kalimat singkat tentang NU. Langsung jawab begini Prof. Mukti, adik bongsor. Adik tapi bongsor. Kenapa bongsor? Didirikan belakangan, tapi anggotanya jauh lebih besar dari kakaknya. Itu jujur. Ya walaupun sampai sekarang sebenarnya adik kakak ini kerjasamanya baik, Pak Sekda. Dari dulu NU Muhammadiyah itu kompak. Maka jangan dipertentangan, jangan diadu domba. Muhammadiyah bikin rumah sakit, Muhammadiyah bikin kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Ini mimpi halus atau bagaimana? Ini biar Kiai Atok sebagai pengurus NU kemudian ada masa saya gak punya rumah sakit, kan gitu loh. Tapi kalau gak bisa punya rumah sakit, lalu alasannya pintar. Kenapa kok NU gak punya rumah sakit? Supaya kerjasamanya bagus dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah nyiapin rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan apa tadi? Pasien sama mahasiswa. Lo coba tanya itu sama pengurus Muhammadiyah. Itu rumah sakit Muhammadiyah 60% lebih pasien NU. Jadi yang membaguskan rumah sakit Muhammadiyah sebenarnya NU, harus terima kasih.
biasanya itu kampus UMS, kampus UMM di Malang, di Solo, di Jogja, di Jakarta, 60% lebih itu mahasiswanya orang NU. Kemarin saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Di Kroya kemarin, ya di Kroya, dan juga di beberapa tempat itu selalu setiap saya keliling pengurus cerita NU ini punya ambulan guys, tapi ambulannya itu lebih sering ke rumah sakit Muhammadiyah nantinya dan pasiennya. Lah, Mama Kiai Haji Raden Mahmud Nawawi ini masya Allah di antara ulama Sunda yang ternyata sangat keilmuannya jelas, luar biasa. Tadi beliau ngaji dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ngaji juga dengan tokoh ulama Sunda yang panjang umur, namanya Kiai Haji Mama Bakri di Purwakarta. Dua tokoh ini saya sebut dalam syair saya. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari saya sebut dalam rumpun ulama Jawa Timur. Fal bangkalanu bil khalili bil atar wa jombamun bi Hasyimin qad ishtahar. Tambak beras wahabuna wadenanya asasahul bisri li Gus Durin atar. Ada Gus Durin. Kali sakit juga dibikin dadakan sama. Falbangkalanu bil khalili bil atar. Ulama-ulama kita di Nusantara, di Jawa Timur terkenal, di Bangkalan terkenal, nama Bangkalan terkenal karena ada tokoh ulamanya bil Khalil, namanya Syekhona Khalil Bangkalan. Ulama itu masya Allah seringkali membuat nama kota, nama desa, nama kampung lebih terkenal daripada nama ulama tersebut atau nama pondoknya. Nah ini Mama Mahmud Nawawi itu kalau di Jakarta dari mana tuh? Cibarusa. Pondoknya apa? Gak tahu, punya pondok Cibarusa. Mama Mahmud Nawawi. Nama Al-Baqiyatus Shalihatnya kalah dengan nama apa namanya? Kampung. Cibarusa. Berarti beliau membuat Cibarusa go public. Sama dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Bangkalan laula Syekhona Khalil, kalau bukan karena Syekhona Khalil, Bangkalan tidak akan seterkenal ini. Tebu Ireng, Jombang sama. Pondok di mana? Jombang. Jombangnya mana? Tebu Ireng. Nggak perlu disebut nama pondoknya apa. Saya juga sampai sekarang nggak tahu nama pondok Tebu Ireng itu apa. Tapi tahu kalau itu namanya Tebu Ireng. Tambak beras Wahabuna. Sementara pondok tambak beras didirikan oleh Mbah Wahab kita. Wadenanya dan pondok denanya namanya juga apa saya nggak tahu atau lupa. Terkenal Asasahul Bisri didirikan oleh Mbah Bisri Suri li Gus Durin Asar yang memiliki pengaruh kuat pada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ini ulama Jawa Timuran. Nanti Jawa Tengah banyak, Jogja saya sebut Jogja. Jogja yang terkenal Mbah Munawir yang kemarin saya baru bikin kongres di Kota Al-Munawir. Idza su'ilta umdatul qurra'iman munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Idza su'ilta, jika Anda ditanya umdatul qurra'iman, dibalik man umdatul qurra, karena ini syair dibalik. Idza su'ilta umdatul qurra'iman, siapa pegangan sanad para qari, orang-orang yang hafal Quran? Munawwirun, aikul, jawablah huwa munawwirun. Beliau adalah Mbah Munawwir Nazilu Jogja, ulama yang tinggal di Jogja. Faklaman, maka ketahuilah oleh di Jogja. Jawa Timur sudah, Jogja sudah, Jawa Tengah banyak. Jawa Tengah kalau dari Rembang ada Kiai Zubair, ayahnya Kiai Maimun. Jawa Tengah kalau di Rembang ada namanya Kiai Khalil bin Harun Kasingan, buyutnya Gus Yahya.
kakeknya Ki Khalil Bisri, bapaknya Gus Yahya, namanya Khalil juga, namanya Ki Khalil Harun. Ini Ki Khalil Harun dikenal dengan sebutan Sibawai Jawa, ulama yang bergelar Sibawainya Jawa, karena beliau itu mengarang kitab Nahwu namanya I'anatul Ashab dan memberi syarah kitab Alfiyah. Alfiyah disyarahi sampai ulama dari Garut namanya Mama Hadroi. Mama Hadroi itu ngaji nahwu khusus kepada buyutnya Gus Yahya. Dan kemudian ulama Sunda nanti sampai Sukabumi, sampai Cianjur, sampai Bekasi, kalau nyoret kitab Alfiyah itu namanya Alfiyah Rembang dari kakeknya buyutnya Gus Yahya ini. Maka saya sebut dalam syair itu ulama Jawa Tengah, Khalilun Najlu Harun Rembani. Rembang itu susah, enggak ada di grupnya, adanya N. Khalilun Najlu Harun Rembani, kada Zubairu Walidul Maimuni. Khalil Najlu Harun, anak laki-lakinya Kiai Harun Ar-Rembani, adalah ulama hebat dari Rembang. Kada Zubairu, sebagaimana Kiai Zubair Walidul Maimuni, ayahnya Kiai Maimun. Termasuk di Pati tempat saya mondok, namanya guru saya Kiai Sahal, punya kakek namanya Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam sekurun Pak sama Kiai Hashim. Kiai Hashim itu mondokin anaknya di Kajen. Kiai Abdus Salam kakeknya Kiai Sahal ngajarin anak-anak kecil Quran, ngajarin alif-alifan, ngajarin turutan, ngajarin juz amma. Mbah Hashim Kiai besar, ngajarnya Sahih Bukhari, ngajarnya Sahih Muslim, ngajarnya Kutubus Sittah. Tapi begitu melihat Kiai Abdus Salam ngajarin anak-anak kecil, Kiai Hashim nangis. Kata Kiai Hashim, ya Allah, Kiai Salam, Anda beruntung ya. Saya pengen seperti panjenengan, seperti pamersa, tapi saya nggak bisa. Karena orang mintanya saya bacanya kitab besar. Kalau pamersa ini ngajar alif-alifan, turutan Quran sama anak-anak kecil, itu nikmat ya. Kenapa? Karena ngajar Quran anak kecil itu jauh daripada riak Pak. Insya Allah ikhlas. Lah anak kecil mau dipamerin ilmu kayak apa? Nah kalau saya ini ceramah di depan bapak-bapak, riaknya gede, keluarin sakit kayak gini. Ini kan riak ini termasuk. Hitung-hitung pamer lah dikit, lu susah lu bikin kayak begini, susah. Betul. Lu susah, zaman sekarang udah susah. Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya yang kayak begini saya nggak tahu ya, apakah saya masih bisa dapat keikhlasan ketika ngaji. Moga-moga saya dapat keikhlasan. Amin. Nah, itu kajian namanya Kiai Abdus Salam. Nanti Kudus Jawa Tengah ada namanya Kiai Asnawi Kudus, Raden Asnawi, Ustaz NU. Umurnya seumur dengan Mama Bakti. Maka saya sebut Abdus Salami Jaddus Sahlin Fa'rifi, Abdus Salami Jaddus Sahlin Fa'rifi, wa Asnawi Alimu Qudsin Faktafi. Abdus Salami, Kiai Abdus Salam Jaddus Sahlin dari Pati adalah kakeknya Kiai Sahal Makhfud, Rais APBN U3 periode. Wa Asnawi, dan Kiai Asnawi Alimu Qudsin Faktafi adalah orang alim yang asalnya dari Kudus. Faktafi, merasa cukuplah engkau menjadi muridnya. Nah ini Jawa Tengah. Sunda protes. Sunda apa namanya? Protes. Begitu Sunda protes saya bikin. Nanti Mama Bakti saya sebut namanya. Sunda dimulai dari pesantren Cirebon akhirnya. Jawa Barat kan Cirebon Jawa Barat ya. Kata saya begini, Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi, buntat babakan faminal munabbihi, kempek gedongan baleran teba'daha, syuyukha Sunda takhaf min dikriha, wal adra'i wa Mustafal Qaruti. Garut itu bahasa Arabnya Al-Qaruti.
wal adra'i wa mustafal qaruti mama falak wasyatibi wal bakri muqayyimun muqayyim sirbun ma'rufun bihi karena Mbah Muqayyim Syarbon jadi terkenal. Buntet yakni pondok Buntet, Babakan dan pondok Babakan faminal munabbihi adalah termasuk sesuatu yang mengingatkan orang-orang. Yakni beliau adalah orang yang hidupnya dihabiskan buat dakwah. Sampai gedongan baleran kebadah. Begitu juga pondok Kempek di Cirebon, gedongan di Cirebon, baleran di Cirebon. Ba'daha sesudah Buntet. Syuyukh Sunda la takhaf min dzikriha. Sekarang sebutlah kiai-kiai dari Sunda. La takhaf min dzikriha. Jangan kau takut menyebutnya. Maka saya sebut wal adro'i Mama Adro'i Garut, wa Mustafa Mama Mustafa Al-Qarufi, Mama Falak yang dikubur di sini Mama Falak. Syekh Mukhtar Atorik sebenarnya masyhur, tapi karena dikuburnya di mana namanya? Di Mekah, jadi orang banyak yang nggak tahu Pak. Mama Falak kuburannya di Magelangan. Wasyatibi Mama Syatibi di mana namanya? Cianjur. Wal Bakri dan Mama Bakri. Pondok Al-Baqiyatus Shalihah termasuk beruntung karena bapak-bapak ibu-ibu yang pernah ngaji sama Mama Makmun, saya katakan kepada Ki Jamal, berarti sanadnya ali, sanadnya tinggi. Kalau dalam sanad keilmuan itu tinggi, sanadnya tua. Kenapa tua? Kalau di sini banyak pemirsa, banyak kiai yang pernah ngaji langsung dengan Mama Makmun, berarti sanadnya kepada masyayikh dekat. Mama Makmun ngaji langsung dengan Syekh Bakri, selain kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, Mama Bakri termasuk Syekh Mukhtar Atorik. Ini saya nawari. Ini berarti kayak beliau ini, saya tidak tahu Ki Jamaluddin bertemu Mama Mukhtar umur berapa? Oh enggak ketemu ya, masih kecil. Masya Allah, yang ketemu berarti beliau itu langsung Mama Bakri Syekh Nawawi, Mama Bakri Syekh Nawawi. Berarti dari Mama Makmun ke Mama Bakri Syekh Nawawi, Mama Makmun Mbah Hasyim Asy'ari Syekh Nawawi. Nah kalau saya ke Syekh Nawawi kudu muter-muter, ada yang 6, jadi saya 6, ada yang 5, paling dekat saya 5. Berarti kalau yang pernah ketemu dengan beliau langsung Pak. Nah, kita Bapak Ibu datang ke sini dalam rangka mensuri tauladani Isra dan Mi'raj. Apa itu? Berkunjung kepada orang yang lebih tua. Dan itu insya Allah barokah. Alhamdulillah. Orang-orang tua dulu itu Masya Allah, setahu saya ikhlas-ikhlas. Orang kalau ikhlas-ikhlas itu biasanya abadi. Saya percaya NU dan Muhammadiyah termasuk ormas-ormas yang sampai sekarang masih eksis, itu didirikan karena keikhlasan pendirinya. Kalau Kiai Ahmad Dahlan, kalau Kiai Hasyim Asy'ari bukan orang yang ikhlas, saya yakin NU dan Muhammadiyah sudah bubar seperti relawan-relawan capres yang bisa datang dan pergi setiap 5 tahun sekali. Betul atau tidak? Nah kalau relawan capres jangankan 5 tahun sekali, 2 bulan yang lalu bilang mendukung 01, sekarang udah geser ke 02. 2 bulan lalu bilang mendukung 02, sekarang geser ke 01. Sekarang geser ke 03. Lah itu karena memang mereka dibuat bukan ikhlas tujuannya. Tujuannya untuk mendapatkan syai'un. Kalau kata orang Madura, syai'un itu sesuatu. Lalu karena orang Madura diulang, jadi untuk mendapatkan apa namanya? Syai'un. Kalau yang dia didirikan karena syai'un, ya begitu modelnya.
Jadi nggak usah heran, relawan itu dilepaskan bajunya, dikembalikan KTA-nya, ya karena memang untuk itu. Makanya kalau mendukung partai politik, nggak usah dianggap kayak urusan agama lah, biasa-biasa aja. Betul? Nah, contohnya teman kita ini Kang Munawar, biasa-biasa aja, pindah sana, pindah sini. Betul. Tapi kalau mau pindah ke Muhammadiyah saya ikhlas. Dari NU tidak, sebab di NU susah Pak Wakil, saingannya banyak, NU susah. Ya, itu ini saya mau cerita tapi rahasia dari ngomong-ngomong. Pak Din Samsudin itu dulu mudanya ketua IPNU loh. Saya dari NTB, dari daerahnya Pak Din Sumbawa. Tokoh-tokoh NTB yang Muhammadiyah, sekretaris PBM-nya mengikuti saya. Ya. Setiap kali saya keliling itu ikut. Pak Din itu dulunya mudanya ketua IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Bapaknya Pak Din NU, ibunya Muhammad Aisyah. Begitu di NU saingannya berat. Banyak kiai-kiai, banyak gus-gus. Ini yang ngomong Pak Hasim waktu di Gontor tahun 2006. Saya hadir di situ. Pak Din ini kata Pak Hasim, ini kan dia di Muhammadiyah itu karena di NU saingannya berat. Makanya pindah, tapi nggak apa-apa, kita ikhlaskan. Kalau masih di NU, yakin nggak bisa jadi ketua umum. Nah, makanya Pak Munawar, kalau di NU susah, pindah aja ke Muhammadiyah. Barangkali nanti bisa jadi ketua PWN Muhammadiyah. Kalau NU Muhammadiyah, ini karena didirikan oleh ulama-ulama yang ikhlas, makanya sampai sekarang masih eksis Pak. Itulah ayatnya jelas pasti. Fa'amma zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayankutu fil ard. Fa'amma zabadu, adapun buih di lautan, ya yang datang kayak tadi itu kayak jamur di musim hujan, masa-masa pemilu, begitu ya, masa-masa pilpres, relawan, timses, fayadhabu jufa, dia bisa datang dan pergi seiring datangnya musim, bisa berganti baju seiring datangnya musim. Ada bupati kemarin di Rekom Partai A, sekarang pindah Rekom Partai B, gak usah heran. Wa amma ma yanfa'un nasa fayankutu fil ard. Tapi sesuatu yang didirikan oleh pendirinya karena ikhlas dan tujuannya untuk kemaslahatan, kemanfaatan buat umat, fayankutu fil ard, maka insya Allah dia akan eksis dan abadi. NU Muhammadiyah, saya yakin, sudah sampai pada tahap yakin. Ini kalau bukan karena pendirinya yang ikhlas, nggak bisa ini organisasi begini. Lah orang bisa urunan sendiri tuh. Itu bangsa-bangsa. Ya Allah, saya itu nak keliling Indonesia melihat bagaimana tumbuhnya NU, dejut NU, nangis. Bangsa-bangsa itu beda dengan orang-orang yang digerakkan untuk kampanye akbar di Gelora, di mana enggak. Kalau kampanye akbar itu kan orang dipakein kaos, betul atau tidak? Berangkat dipakein apa namanya? Kaos. Dikasih apa namanya? Ongkos. Dikasih nasbung, apa? Nasbok, nasi bungkus. Berangkat. Banser-banser itu baju beli sendiri, sepatu beli sendiri. Makanya kalau ada banser, balisnya kurang rapi, saya bilang jangan diomelin. Udah mau beli seragam itu, alhamdulillah. Kalau belum rapi balisnya. Kadang-kadang kalau ada banser itu ngawal saya itu lucu, saya niat ke kanan, beloknya ke kiri. Saya bilang itu ikhlas. Ini didirikan saudara-saudara NU Muhammadiyah termasuk al-waqiyatus shalihah oleh kiai yang yang seperti ini. Kita datang dalam rangka mengambil ibrah. Kalau kita hidup ingin dikenal orang lama, orang mengenal kita
kita lama dan mengenal lama, jadilah orang yang ikhlas. Kalau yayasan kita, pesantren kita, organisasi yang kita dirikan ingin bertahan lama, fayamkuthu fil ardh, dan ingin ma yanfa'un nas, bermanfaat buat manusia, maka kita harus ikhlas. Dan itu ya Allah, saudara-saudara, ulama-ulama yang saya temui, yang saya lihat dari zaman dulu, kayaknya beda dengan kita. Makanya kita harus sering kumpul seperti ini, sering datang kepada ulama-ulama yang semacam ini, agar kita mendapatkan barokah. Amin. Yang kedua, kita datang ini kemari dalam rangka juga mengambil pelajaran sebenarnya apa perjuangan utama dari beliau. Lalu saya melihat Kiai Haji Ma'mun Nawawi, itu kan inti perjuangannya dua seperti ini. Satu, menyebarkan paham aswaja, paham ahlus sunnah wal jamaah lewat pesantrennya ini. Kedua, berjuang untuk bangsa dan negaranya, Pak Sekda. Dengan apa? Beliau tentu menjadi pahlawan. Orang-orang dulu itu kalau sudah bicara NKRI harga mati dari hati, bukan saya dapat apa, bukan. Ini pelajaran utama. Kenapa nasionalisme dan cinta agama itu dulu menjadi core perjuangan para ulama kita, inti perjuangan ulama kita? Karena menurut saya memang dua hal ini, cinta agama dan cinta bangsa negara, tidak bisa dipisah-pisah. Itu kenapa di NU, kalau bapak-bapak perhatikan, setiap ada acara, dua yang selalu dibaca, selalu dinyanyikan selain Al-Quran. Kalau pembacaan ayat suci Al-Quran itu simbol bahwa NU itu adalah organisasi keagamaan, maka simbolnya adalah pembacaan apa? Al-Quran. Kedua yang selalu dibaca selain Al-Quran itu dua lagu. Apa? Indonesia Raya sama Yalal Wathon. Indonesia Raya Yalal Wathon. Oh, ternyata begitu saya angan-angan, saya pelajari mendalam, kita tidak akan pernah bisa menyebarkan paham aswaja di negeri ini. Dan paham aswaja itu menurut saya adalah peradaban asli keislaman Indonesia, ya aswaja yang begini ini, yang sekarang ini umumnya diikuti oleh NU dan Muhammadiyah, yang punya ciri khas cara berpikir yang moderat, toleran, menghargai perbedaan, dan juga punya khasais, punya keistimewaan, menghargai kearifan lokal dan ciri-ciri amaniyah masing-masing. Ya ini aslinya Indonesia yang begini. Mohon maaf, bukan Syiah. Kalau mau tanya apa peradaban asli paham di Indonesia, ya seperti yang diikuti NU Muhammadiyah ini, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, dan sepertinya juga bukan Wahabi dan Salafi. Maka saya selalu bilang, Anda kalau belum bisa jadi NU, paling tidak ikut Muhammadiyah. Kalau ikut kakak kita masih aman di sana. Amin. Makanya tadi saya bilang, kalau Kiai Munawar Fuad mau ke Muhammadiyah, aman. Asal jangan ke yang lain, begitu loh. Gas. Gitu. Masih aman, karena paham aswajanya ya masih sama lah, masih sama. Kenapa sama? Ya karena Ki Ahmad Dahlan dengan Ki Hasyim Asy'ari sama-sama muridnya Syekh Mahfud Termas, sama-sama muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya temukan ya, ketika saya membaca literatur itu, ternyata Kiai Ahmad Dahlan ngaji kepada Kiai Hasyim Asy'ari, kepada Kiai Mahfud Termas dan Kiai Nawawi Bantani. Maka dalam kitab yang saya tulis, saya berikan ke beliau. Jadi saya bawa satu. Jadi rupanya kiai-kiai itu sudah dapat semua. Karena saya di sesi bawa satu, nanti saya kasih ke Muhammadiyah. Saya bilang apa? Muhammadiyah kul bidahlan kasar
Muhammadiyah qul bidahlanan tashar wa nahdhatun bi Hasyimin qad istahar. Muhammadiyah, adapun organisasi yang bernama Muhammadiyah, qul ucapkan olehmu bidahlana oleh Kiai Ahmad Dahlan, intasyara Muhammadiyah menyebar di seluruh Indonesia. Beri tepuk tangan buat Muhammad. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama bi Hasyimin didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Odistahar menjadi organisasi yang masyhur di seluruh pelosok Indonesia juga dunia. Itu enak. Ya kalau bicara banyak-banyakan bukan banggain, jujur aja banyakan NU. Apalagi di Jawa Timur. Di Cimarusa juga kayaknya banyakan NU ya. Kalau di Jawa Timur sih Pak Sekda sudah disurvei. 10 orang lewat di pasar, di terminal, 7 pasti NU, termasuk copet. Ya kalau orang mayoritas itu ada aja jadi copet, betul atau tidak? Betul. Nah, iya. Oh saya pernah dengar cerita kok di stasiun Bungurasi ada copet nyopet seseorang. Itu dibuka, ternyata ada kartu anggota pondok dari situ bondo. Ya ini pondok saya, dibalikin. Rupanya copetnya ini dulu pernah mondok. Ya namanya manusia, betul-betul. Pernah mondok. Ini saya dulu mondok di sini. Dibalikin. Mas, mohon maaf saya nunggu ini padahal copet. Ini tapi rahasia dan ngomong-ngomong. Namanya manusia, betul-betul. Nah, saudara-saudara, ini NU dan Muhammadiyah. Nah, dua tokoh ini setahu saya tidak diragukan nasionalisme. Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari tidak diragukan nasionalisme. Makanya kalau orang NU dan Muhammadiyah pasti kalau ditanya NKRI sudah final keputusan NU, keputusan Muhammadiyah, bahkan ketika dibawa ke MUI sama. Di MUI itu ketua rata-rata NU, sekretaris rata-rata Muhammadiyah, sama keputusannya final NKRI. Keduanya karena berasal dari sumber yang sama pemahaman agamanya. Syekh Mahfud Tarnas, Syekh Nawawi Al-Bantani, keduanya menyerap paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beruntung Indonesia ini. Indonesia ini beruntung dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang memiliki komitmen keagamaan yang jelas, aswaja, komitmen kebangsaan yang jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga NKRI yang agama. Karena dua hal ini kemarin saya sampaikan di sebuah forum, di banyak-banyak aparat keamanan hadir. Saya katakan saya dianugerahi Allah banyak berkunjung ke beberapa negara. Ya 5 benua saya sudah datang. Tahadus bin Ni'mah. 5 benua saya sudah datang. Sampai yang jauh-jauh, Selandia Baru, Australia masih ditentang. Selandia Baru saya datang. Ke utara sampai ke Uzbek, sampai ke Azerbaijan, terus ke Korea sampai utara-utara. Ke baratnya sampai Amerika, sampai ke Kanada, sampai ke Maroko, Afrika begini. Ke Arabnya, sudah keliling semua, sampai Iran, sampai Kabul, Afghanistan 2 kali. Setiap saya datang ke negara-negara tersebut, Bosnia, Turki, Pakistan dan lain sebagainya, saya mencoba melakukan bahasanya Kang Munawar Fuad ini capacity building, peningkatan kapasitas santri biar kelihatan agak interact begitu. Melakukan apa namanya capacity building. Tapi capacity building saya itu yang saya pelajari apa yang belum saya dapat dari pondok. Santri memang harus begitu. Kalau keluar, ambil yang di pesantren belum dapat.
supaya jadi santri itu tidak gagap. Ini santri kadang-kadang kalau sudah merasa pinter ilmu nahwu, ilmu sorok, ilmu fikih, usul fikih, seakan-akan selesai semua ilmu dia dapat. Belum. Jangan kayak orang Arab dulu. Saya membaca tulisannya Ahmad Amin dalam Duhal Islam, Fajrul Islam, Dhuhrul Islam. Ahmad Amin membuat satu tesis menarik, membuat kesimpulan menarik tentang kebudayaan Arab dan Persia. Orang Arab itu, kata Ahmad Amin, jago bicara, punya jiwa kepemimpinan yang hebat. Dia kalau perang jadi pemimpin, tapi lemah di ilmu-ilmu detil, manajemen dan lain sebagainya. Arab yang hebat ilmu detil, manajemen, administrasi, tata negara, orang Persia. Maka coba Anda lihat di dalam sejarah, begitu dinasti Abbasiyah Umayyah berkuasa, menteri-menterinya dari Persia. Ya, jadi khalifahnya Arab, menteri-menterinya orang-orang Persia. Karena orang Persia lebih dulu dia menguasai ilmu matematika, menguasai ilmu fisika, menguasai ilmu administrasi. Maka kata Ahmad Amin dalam kitabnya, "Wakanatil Arabu lamma tahaqqaru ba'dal badawati ra'au anna amamahum asya' katsira." Orang Arab itu mereka begitu memimpin, kaget Pak. Ternyata di depan mereka ini tantangan banyak, kadernya belum siap. Itu sama kayak Gus Dur jadi presiden. Begitu Gus Dur jadi presiden tahun 2000, mau cari menteri kader NU susah Pak. Yang sarjana itu rata-rata ya Allah dari Muhammadiyah. Yang NU bisa dihitung, Pak Rozimuni kan begitu ya, bisa dihitung. Kang Munawar masih jadi apa tuh? PMI masih PMI, belum dokter. Kalau dulu udah dokter udah jadi menteri dia. Ya maklum, masa itu akses NU untuk menjadi dokter tidak seperti sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah NU ini kader-kadernya banyak. Saya ke Jepang, ketua PCI NU itu doktor nuklir. Saya ke Jepang, itu 4 tahun lalu. Mustasar NU di Jepang, Profesor Fakhrul Razi, Profesor nuklir, asli dari Purworejo. Saya ke McGill di Kanada, saya bertemu Profesor Philip. Saya ditemani Profesor NU, dia Profesor tambang. Dia cerita sama saya, Yai, bagaimana saya gak menes. Itu Freeport minta sebuah penelitian dari McGill yang meneliti orang Kanada S3, mahasiswa saya semua. Kenapa dia nggak langsung ke saya? Sekarang NU sudah punya profesor di sana. Di matematika, maaf, di Boston, saya ke Boston, ke Harvard. Itu NU sudah top lah. Kalau dulu kan NU rata-rata, mohon maaf, sarjananya itu ya kalau nggak syariah, usuluddin, alumninya Lirboyo, Prosok, sarjananya itu ya sarjana Syekhul Lillahi lahumul Fatihah. Sarjananya sarjana Syekhul Lillahi lahumul Fatihah. Kalau suruh mimpin tahlil, pintar semua itu. Tapi kalau begitu bicara tentang manajemen kurang. Persib hebat manajemen. Maka saya dalam bahasa beliau, NU ini ada keturunan Arab, jago pidato, model saya banyak. Tapi administrasi kayaknya itu yang keturunan Persia itu Muhammadiyah. Muhammadiyah rapid lah administrasinya. Nah, makanya saudara-saudara ambil semua. Lah saya kalau ke sana, saya belajar apa yang saya tidak dapat di pesantren. Nah, saya nggak belajar lagi nahwu, sorok, fikih, usul fikih. Saya lihat sisi lain. Mungkin saya tidak punya kemampuan belajar fisika, biologi. Saya belajar tentang ilmu sosial. Saya lihat kenapa ya Afghanistan itu punya suku hanya 6. Saya hafal waktu ke sana itu ada Azari, ada Pustun yang cakep-cakep itu, laki-lakinya ganteng-ganteng, perempuannya apa namanya cantik-cantik. Cuma 6 suku. Islamnya 97%. Sunni
sekitar 90%. Madhabnya Ahnaf, madhab Hanafi, tauhidnya Imam Maturidi. Syiahnya ya sedikit lah, 10%. Sebagian dibagi sama Syafi'i. Tapi di sana ribut terus. Al-Huruf Al-Qawilah, saya menyebutnya dalam syair saya. Ketika saya baca di depan menteri luar negeri mereka, saya baca tentang syair Afghanistan. Mereka itu Al-Huruf Al-Qawilah, perang yang lama. Kenapa kok perang lama ya? Kesimpulan saya, di Afghanistan banyak ulama, tapi ulamanya hanya mengajarkan tentang cinta agama, tidak mengajarkan tentang cinta bangsa dan tanah air. Nasionalisme tidak diajarkan di sini. Maka perang terus, yang ada ego kelompok, ego suku. Kalau kampung saya nggak memimpin, ribut perang. Kalau Indonesia tidak. NU contoh. NU mengajarkan sesungguhnya tentang politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Gus Dur ketika dijatuhkan, saya harus mengatakan menggunakan bahasa dijatuhkan, itu beliau kemudian menggunakan politik kebangsaan. Demi bangsa dan negara, Gus Dur memberikan kursi ke presidennya. Beliau lebih mengalah memberikan kekuasaan itu kepada yang lain daripada bangsa dan negara Indonesia perang saudara gara-gara memperebutkan kekuasaan. Kalau bahasa orang Jawa, nyok cukup presiden ini. Itulah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Indonesia begitu. Nah, maka saya sampaikan di hadapan para perwira-perwira itu, kenapa Indonesia ini masih aman sampai sekarang? Sejak didirikan rukun damai, saya katakan kita bersyukur, satu, karena Indonesia punya dua ormas Islam terbesar yang terus setia menjaga NKRI, utamanya NU dan Muhammadiyah. Ormas yang lain saya anggap milik NU dan Muhammadiyah, gitu aja ya. Kalau disebut semua kan susah, betul-betul. Ada 17 sekarang ormas. Sekarang Anda punya anggota 1000 aja bikin ormas jadi. Nah, yang kita lihat yang utama apa namanya? NU dan Muhammadiyah, ini utama. Kedua, kenapa kok Indonesia sampai sekarang masih utuh? Karena Indonesia Pak Sekda itu punya forum-forum yang bisa dijadikan sebagai jembatan sosial. Forum komunikasi-komunikasi itu yang merajut bangsa ini, sehingga kemudian kalau ada kesalahpahaman cepat terselesaikan. Contoh, forum yang namanya antar agama yang disebut FKUI, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Saya pernah dulu ya nyobain. Saya itu setiap organisasi ya yang saya ikuti insya Allah langgeng cuma dua. Apa? NU. Ini darah daging saya. Walaupun sudah tidak jadi pengurus NU nanti, saya tetap NU. Jadi walaupun saya nanti sudah tidak jadi wakil, saya tetap akan bilang saya NU. Saya tidak akan menjelek-jelekan organisasi saya. Kalau ada orang ngaku NU, tapi menjelek-jelekan organisasinya, berarti dia perlu dipertanyakan ke NU-annya. Kan begitu ya? Walaupun gak jadi pengurus, ya pengurus bolak-balik aja gonta-ganti. Saya bilang saya jadi wakil ini kan karena tinggalnya di Jakarta. Kalau tinggalnya di Cibaru, saya paling ketua MWC saya. Kan begitu ya? Nah, iya paling begitu. Nah, saudara-saudara, ini yang kedua MUI. Saya ikut MUI. Sampai sekarang kalau dicantumkan saya masih pengurus MUI. Nah, kalau organisasi yang lain, saya pernah nyobain dulu dipakai sebentar. Zaman PKB dulu sebentar. Zaman PKB awal-awal sebagai orang NU diminta orang tua saya Ki Ma'ruf Amin, karena yang merintah kakaknya ibu saya mengganti bapak saya. Zul pegang PKB di Riau, saya jadi ketua dulu. Tapi begitu satu periode 5 tahun itu bukan passion saya.
Saya bilang ketika rapat terakhir pemilihan ketua berikut di rumah saya, saya kalau mau jadi ketua lagi mau nyalek bisa, saya nyalek bisa. Cuma saya bilang bukan passion saya. Saya kayaknya kok senangnya ngajar ngaji, baca kitab gitu loh. Ngajar ngaji, baca kitab, ya pengajian begini, yang bahasa Arabnya itu murabbi. Apa namanya? Murabbi. Murabbi itu jamaknya murabbiyun. Bukan caleg saya, bukan anggota dewan. Kalau anggota dewan itu bukan murabbiyun, passionnya murabbiyun. Rohnya diganti lam. Bukan murabbi tapi murabbi. Tukang apa namanya? Lobby. Iya, tukang lobby lah lalu dari. Makanya passionnya gitu. Tapi saya coba tahu, Pak. Dari situ saya tahu. Di FKUB saya pernah. Supaya saya tahu, oh partai ini begini, oh FKUB ini begini. Nah, itu. Dari situ saya tahu ternyata Matakin saja, Konghucu itu dia punya pecahan sama kayak kita. Saya pernah bareng-bareng dengan para agamawan ini, jalan bareng, tidur satu kamar sekitar 10 orang, sengaja tidurnya itu bareng, Pak, supaya sehati, satu rasa, ngopi bareng, kita ngobrol gimana Pak Pastur, Pak Pendeta, gimana kalau Pak Bandil dan lain sebagainya. Bahkan kita keliling ke kelenteng. Ada teman saya sudah meninggal, seorang agamawan dari Konghucu, namanya Kohli. Kata Kohli bilang pada saya, Kiai, ini kelenteng yang ini dengan kelenteng yang sana beda, Kiai. Bedanya mana? Yang ini kalau di Islam itu kelenteng NU. Kalau yang sana kelenteng Muhammadiyah. Bedanya apa? Kalau dijelaskan ABCD. Oh, dari situ saya tahu. Jadi yang namanya perbedaan itu alami, Pak. Di NU saja alami, sama-sama NU-nya, partainya bisa macam-macam lagi. Betul? Orang NU itu ada yang di PKB, ada yang di P3, ada yang di ini dan di itu, banyak, Pak. Dan NU membiarkan itu. Karena itu adalah hak asasi mereka. Maka saya katakan dalam bahasa Arab, la baksa antakunu PKB-yan wa P3-iyan wa Golkariyan wa Nasdemiyan wa ma ila dzalika minal ahzab as-siyasiyah. Orang NU mau nyoblos PKB silahkan, P3 silahkan, Golkar silahkan, Nasdem silahkan, partai-partai yang lain silahkan. Walakin akan tetapi la tatakallafu ja'la nahdlatul ulama tahtal PKB wa P3 wa Nasdem wa Golkar. Tapi jangan pernah Anda menjadikan NU kendaraan Anda injak untuk kepentingan partai Anda, golongan Anda, saudara-saudara. Itu jelas. Paham atau tidak? Silakan. Kalau Anda di partai berjuanglah untuk NU. Jangan menjadikan NU untuk kendaraan. Saya pikir Muhammadiyah juga cara berpikirnya sama, begitu. Betul? Nah, makanya kalau saya ditanya Pilpres bagaimana NU netral? Karena kader-kader terbaik NU ada di semua capres itu. NU tidak punya kepentingan untuk mendukung salah satu, silahkan, karena kader NU ada di semua. 01, 02, 03 ada semua. Kenapa? Harus diayomi. Kalau ada warga NU, tokoh NU seperti Kiai Jamal, seperti yang lain, Kiai Ali, saya tahu punya kecenderungan pada salah satu, silahkan. Jadikan itu buat jembatan komunikasi. Justru itulah yang saya katakan, gara-gara kita ini komunikasinya baik, jembatannya baik, maka alhamdulillah Indonesia teraju. Untung ada NU Muhammadiyah. Kalau ada apa-apa mau ribut gak jadi, diselesaikan. Ada FKUB, selesai. Termasuk ada Kiai NU di capres-capres itu. Jadi kalau ada apa-apa, ini yang mengajarkan. Itulah beruntungnya Indonesia. Hadirin, sudah jam 12 pas ya. Saya tidak ingin menambahi lagi apa yang saya sampaikan. Semoga
insyaallah Pondok Al-Baqiyatus Shalihah yang didirikan oleh almarhumah Mama Haji Raden Mahmud Muhtar ya bisa terus eksis manfaat. Amin. Bagaimana niat daripada pendirinya, Pak Amma Zabadu Fayam wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ard, bisa terus al-mukul fil ard. Amin. Dan semoga kita yang hadir bisa mendapatkan barokah. Amin. Dari beliau-beliau para pendahulu kita, bagaimana keikhlasannya dan perjuangannya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.